Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Dr. Felix dan Frater Juven, mengenai sahabat Karmel ya. Pokok bahasa nanti yang saya akan presentasikan beberapa hal ini. Pertama, bagian utama mengenai sahabat Karmel. Siapa itu sahabat Karmel? Lalu, apa bedanya dengan OCDS? Beda sahabat Karmel dan OCDS. Lalu, siapa sajakah anggota sahabat Karmel itu? Lalu, hak-hak sahabat Karmel, kewajiban, juga pembinaan untuk formasi dan misi atau kerasulannya. Nah, itu bagian pertama. Lalu pada bagian kedua, mengenai Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, karena sahabat Karmel ini juga disebut sebagai sahabat-sahabat dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, ada beberapa poin yang akan kita refleksikan bersama di sini. Pertama, mengenai Bunda Maria sebagai teladan hidup para sahabat Karmel. Lalu devosi nanti kepada Bunda Maria, skapulir Karmel, dan kekayaan sebagai simbol rohani dari spiritual Karmel. Nah, baik. Ini satu gambar ilustrasi sebetulnya untuk menjelaskan pokok besar dari rumpun keluarga Karmel ini. Nah, jadi satu ordo dengan 3 cabang. Satu ordo dengan 3 cabang. Yang disebut ordo pertama adalah ini, yaitu Biarawan Karmel Tak Berkasut atau OCD Putra. Ini disebut sebagai ordo pertamanya. Lalu ordo kedua kita adalah para suster atau Rubiah Karmel Tak Berkasut OCD. Nah, sekarang ada di dekat Bapak Ibu di Jakarta, di Klender sudah ada komunitas suster OCD. Ini masuk ordo kedua. Dan bagian ordo ketiganya adalah ini, OCDS. OCDS ini. Nah, kemudian kita bertanya, kira-kira dari 3 bagan tadi itu tempat SK itu dalam OCD itu ada di mana? Nah, kita boleh katakan secara sederhana demikian. Sahabat Karmel ini semacam pintu awal sebelum masuk ke tahap ordo ketiga tadi atau OCDS. Kita akan lihat nanti perbedaan mendasarnya di mana. Oke. Siapa itu sahabat Karmel atau sahabat Santa Maria dari Gunung Karmel? Nah, SK atau sahabat Karmel ini adalah sebuah perkumpulan sebetulnya atau asosiasi umat beriman yang rindu menguduskan hidup dan dirinya sebagai awam Karmel. Sebagai awam. Jadi asosiasi yang rindu untuk menguduskan hidup dan dirinya sebagai awam. Lalu bagaimana kerinduan ini hendak dicari atau diwujudkan? Nah, jawabannya ini, melalui spiritualitas Karmel Santa Teresa Avila atau Karmel OCD. Jadi kerinduan tadi untuk menguduskan hidup itu sebagai awam melalui spiritualitas Karmel. Lalu bagaimana caranya tadi? Spesifiknya, seorang sahabat Karmel itu menapaki jalan hidup, doa, kasih persaudaraan, dan kerasulan awam. Jadi 3 hal ini, Ibu Bapak, doa, kasih persaudaraan, dan kerasulan ini, jadi karisma utama sebetulnya dari OCD, dari Ordo Karmel Tak Berkasut. Jadi ketiga karisma utama dari OCD ini juga turut dihayati oleh sahabat-sahabat Karmel. Termasuk meneladani jalan hidup dalam persatuan bersama Bunda Maria, Gunung Karmel. Apa yang mau kita ikuti dari jejak hidup Maria, Bunda Maria Gunung Karmel ini? Yang pertama adalah hidup kerendahan hatinya, semangat berkorban, setia, merenung, dan juga sebagai pelaku sabda Tuhan, sabda putranya. Nah, ini. Ada bagian ini nanti kita akan lihat secara khusus bagian belakang. Para sahabat Karmel menjadi anggota keluarga besar Karmel Teresa atau OCD. Tadi pada bagian awal saya sudah beri gambaran besar, ada 3, ada ordo pertama, ordo kedua, dan ordo ketiga. Sahabat Karmel mengambil bagian di sana sebagai ordo ketiga. Tetapi memang belum definitif sebagai OCDS karena sahabat Karmel semacam pintu untuk memasuki ke sana. Kurang lebih demikian. Nah, apa bedanya antara OCDS dan sahabat Karmel? Kalau OCDS itu sebagai ordo ketiga dalam OCD itu mendapat
legitimasi atau ada kekuatan hukum yang terikat dan juga memiliki konstitusi yang disahkan oleh tahta suci. Jadi cara hidup OCDS menyerupai cara hidup para pastor, para frater OCD sebagai ordo pertama, juga seperti para biarawati atau rubiah Karmel OCD, karena memiliki konstitusi dan juga nanti jenjang-jenjang formasinya. OCDS pun demikian. Lalu apa beda dengan sahabat Karmel sebagai pintu untuk satu tahap sebelum masuk ke OCDS? Jadi sahabat Karmel mungkin lebih pas belum terikat secara hukum dan konstitusi, tetapi terikat secara rohani. Nah ini, secara rohani. Itu perbedaan mendasar. Lalu apa yang menjadi misi atau kerasulan sahabat Karmel? Nah, ini yang penting. Yang pertama adalah membantu anggotanya. Jadi sebelum memberi bantuan keluar, bantuan ke dalam dulu sesama anggota komunitas. Membantu anggota untuk membangun hidup rohani dalam semangat Santa Perawan Maria Gunung Karmel. Nah, kemudian berdevosi. Jadi berdevosi kepada Maria Gunung Karmel dan juga devosi kepada Skapulir Suci Karmel. Ini menjadi misi atau kerasulan dari sahabat Karmel. Kerasulan rohaninya. Nah, kemudian memaknai kerasulan Karmel Teresiana dalam hidup setempat di mana saja sahabat Karmel berada. Berpartisipasi dalam misi keselamatan gereja melalui kerasulan doa dan devosi. Jadi devosi-devosi yang para sahabat Karmel lakukan itu adalah bentuk atau cara kita mengambil bagian dalam misi gereja. Sebetulnya ini juga yang dilakukan oleh para saudari kita ordo kedua itu, para suster. Karena kita tahu suster-suster itu kan kontemplatif dan berada dalam klausura ketat. Nah, misi mereka sebetulnya ini menjalankan kerasulan doa untuk mendoakan gereja dan dunia. Nah, itu. Lalu berikut misi atau yang juga menjadi misi dan kerasulan sahabat Karmel adalah ini, bekerja sama dan aktif sebisa mungkin dalam kegiatan komunitas umat basis, lingkungan gerejawi dan paroki setempat. Karena semua kita menjadi bagian dari wilayah paroki tertentu, komunitas umat basis tertentu. Dan karya misi kita sebagai sahabat Karmel dimulai di sana. Tentu saja awalnya dalam keluarga, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas lagi adalah dalam lingkungan paroki, lingkungan komunitas umat basis di mana kita berada. Misi berikut adalah ini, mendorong anak-anak, kaum remaja, kaum muda untuk berani menjawab panggilan Tuhan dalam hidup membiara, sebagai frater atau bruder, sebagai imam dan suster. Nah, ini juga menjadi tugas ibu bapak. Jadi mendorong anak-anak kita, mungkin kalau belum terlalu rela untuk mendorong anak-anak sendiri, silakan dari lingkungan pergaulan, dan mungkin anak tetangga, kerabat, arahkan supaya apa, pelan-pelan kecintaan terhadap hidup membiara, terhadap panggilan khusus itu mulai tumbuh dan berkembang. Dan ini menjadi tugas siapa? Menjadi tugas kita, salah satu. Menjadi misi, salah satu kerasulan dari sahabat Karmel. Juga aktif dalam kerasulan orang sakit, berdoa dan mengunjungi orang-orang sakit. Lalu mengunjungi anggota sahabat Karmel yang tidak mampu dan berkebutuhan, entah sakit, tertimpa musibah dan lain-lain, agar mereka juga mengalami sukacita Injil melalui karya-karya kerasulan dan karya sosial karitatif yang kita buat. Ini beberapa hal. Kemudian ini berkaitan dengan memupuk kecintaan sebetul terhadap Bunda Maria Gunung Karmel. Jadi sahabat Karmel punya misi salah satunya adalah berziarah pada bulan Maria, menghadiri kongres atau seminar-seminar pendalaman iman tentang Maria, juga tentang gereja, tentang Karmel OCD, tentang ajaran-ajaran orang kudus Karmel. Ini dimaksudkan supaya apa? Tadi kecintaan kita terhadap Bunda Maria Gunung Karmel itu semakin dipupuk dan terpelihara. Kurang lebih begitu. Nah, juga aktif dalam doa keluarga, doa komunitas umat basis, dan kelompok gereja lokal. Nah, ini ternyata menjadi misi khusus dari sahabat Karmel. Jadi, tentu doa bukan saja sebagai satu rutinitas, tetapi menjadi satu kewajiban yang harus sahabat Karmel lakukan sebagai bagian dari mengambil bagian dalam misi keluarga besar Karmel tadi. Ya, gitu.
menghayati kerasulan sebagai salah satu pilar utama karisma Karmel OCD secara aktif, baik rohani dan jasmani. Nah, tadi ada 3 karisma utama OCD itu doa, persaudaraan, dan kerasulan. Jadi kerasulan yang sahabat Karmel lakukan ini adalah bentuk dari penghayatan spiritualitas Karmel itu. Mengambil bagian dalam karisma Karmel. Dan mendukung kegiatan misi OCD dan Gereja Universal. Dukungan ini bisa dengan banyak bentuk, tetapi ini yang harus kita lakukan, bahwa sahabat Karmel itu juga memiliki misi dan tujuan. Lalu berikutnya, saya menggambarkan secara singkat dan ringkas, kira-kira siapa sajakah yang boleh atau yang menjadi anggota sahabat Karmel itu? Nah, ini menjadi satu pertanyaan penting mungkin. Nah, jadi anggota sahabat Karmel adalah semua orang beriman Kristiani. Semua orang beriman yang dimaksud adalah mereka yang sudah dibaptis dan yang sudah menjadi anggota gereja, yang mengambil bagian dalam keanggotaan gereja. Nah, ini. Lalu, siapa saja yang ingin dan mau berusaha memberi arti dalam hidup dan keluarganya dalam perlindungan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, ini. Jadi siapa saja yang punya kerinduan untuk berlindung, untuk berserah di bawah kaki Bunda Maria Gunung Karmel, dia dapat dikatakan sebagai sahabat Karmel. Dan siapa saja yang mau berdevosi kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, inilah yang disebut sebagai sahabat Karmel. Jadi, nanti kita akan diperkenalkan kepada 2 jenis devosi paling populer dalam gereja yang usianya sudah ratusan tahun, yaitu devosi kepada Maria Gunung Karmel dan kepada skapulir suci atau skapulir coklat. Oke. Lalu sahabat Karmel itu memiliki hak-hak berikut. Ya. Terkesan agak sedikit yuridis bahasanya, tetapi ya begini sudah. Pertama, sahabat Karmel berhak atas status sebagai anak dan dilindungi Bunda Maria dari Gunung Karmel. Ini jelas. Ini jelas. Kemudian berhak atas rahmat indulgensi dari skapulir suci. Karena setiap anggota sahabat Karmel itu memang diwajibkan untuk mengenakan itu skapulir suci. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara ibu bapak ini yang sudah mengenakan skapulir coklat, skapulir Santa Perawan Maria Gunung Karmel. Nah, Ibu Like sudah menunjukkan itu, saya pantau di layar ini. Iya, betul. Itu sebagai hak yang kita boleh miliki, itu mendapat indulgensi dari skapulir suci. Indulgensi itu apa? Itu sebetulnya hukuman atas dosa sementara yang sudah diampuni. Jadi berkat kedekatan kita dengan Bunda Maria, kita akan memperoleh rahmat itu. Nanti kalau ada kesempatan, ini akan sangat menarik untuk kita jadikan satu bahan diskusi yang khusus mengenai skapulir suci, mengenai Bunda Maria Gunung Karmel. Ya, karena sayang sekali kalau seorang sahabat Karmel tidak mengetahui kekayaan yang ini, Ibu Bapak. Nah, lalu hak berikutnya yang dimiliki sahabat Karmel adalah ini. Berhak untuk menimba dan menikmati air kehidupan melalui kekayaan rohani dari spiritualitas Karmel OCD, serta semua orang kudusnya. Nah, ini. Jadi semua sahabat Karmel memiliki hak untuk menuntut ini. Menimba kekayaan rohani dari apa yang Karmel OCD miliki. Dan berhak mendapat doa dan kurban Ekaristi Kudus dari para imam OCD, khususnya pada saat sakit atau dalam pengalaman hidup lain. Nah, ini kesimpulan sebetulnya. Pengalaman hidup lain ini bisa banyak. Jadi ketujuh sakramen itu merangkum pengalaman-pengalaman dasar hidup, misalnya pernikahan, anak-anak, kemudian ada syukur-syukur lainnya, dan segala macam. Gitu. Nah, kalau kita sudah lihat haknya, berikut kewajiban. Apa yang mesti sahabat Karmel lakukan dengan statusnya sebagai seorang Karmel, sebagai seorang sahabat Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, yang pertama, wajib selalu mengenakan skapulir suci dan berdevosi kepada skapulir suci. Oke, ini. Jadi bukan hanya sekedar mengenakan itu, tetapi itu menjadi satu tanda bahwa saya ini milik Bunda Maria. Tanda saya menjadi milik Bunda Maria, saya memiliki kedekatan dengan Bunda Maria adalah melalui apa? Devosi.
doa khusus kepada Bunda Maria untuk menjaga bahwa kita adalah tetap menjadi anaknya, Maria tetap menjadi ibu kita, menjadi bunda. Kemudian wajib melakukan doa harian Karmel. Nah, doa harian dimaksudkan ini sebetulnya doa 5 wajib itu dari buku Brevir. Nah, buku Brevir. Nah, nanti saya juga akan memastikan bahwa ini juga masing-masing kita sudah miliki. Kemudian mengikuti misa untuk menghormati Maria setiap hari Sabtu di gereja atau kapel terdekat. Atau kalau ada komunitas Karmel terdekat, ke sana. Sabtu itu para Karmelit mendedikasikan perayaan Ekaristi khusus untuk menghormati Maria. Jadi sahabat Karmel juga diarahkan untuk mengikuti misa-misa untuk menghormati Maria. Berdevosi kepada Maria Gunung Karmel secara pribadi maupun bersama dalam kelompok. Menghadiri pertemuan umum seperti seminar, ziarah, rosario, dan devosi-devosi terkait Bunda Maria. Nah, ini tadi sudah disinggung di bagian kerasulan. Nah, ini juga ternyata menjadi kewajiban kita. Aktif dalam kegiatan kerasulan doa dan sosial karitatif, baik yang dibuat oleh Asosiasi Sahabat Karmel maupun oleh Karmel OCD dan gereja lokal. Jadi kegiatan doa yang ini kita juga melibatkan diri dalam karya-karya yang bukan hanya sahabat Karmel sendiri rancang atau buat, tapi juga dalam ordo dan juga gereja lokal. Kemudian pembinaannya. Nah, sebetulnya pembinaan itu sendiri terjadi atau ditargetkan melalui pembentukan komunitas sahabat Karmel itu. Salah satu strategi sebetulnya untuk kita mematangkan aspek spiritual, mendalami iman, dan juga kemandirian dalam pengembangan iman. Pembinaan dan pembentukan itu juga bisa terjadi melalui rekoleksi, retret tahunan, pembinaan spiritual, dan pendalaman iman secara periodik, secara berkala, dan terjadwal. Nah, memang masa pandemi ini merubah banyak hal. Baik yang sudah teratur maupun yang belum teratur, yang belum terjadwal. Nah, kita bisa bayangkan mungkin beberapa kegiatan yang dulu pernah kita rancang dalam komunitas sebelumnya terpaksa harus berubah. Mungkin ini satu kesempatan awal untuk kita mulai kembali, untuk supaya dikatakan di sini, supaya pembinaan iman spiritual itu diadakan secara periodik, secara berkala. Karena apa? Ini hak yang harus sahabat Karmel penuhi, yang harusnya bisa dituntut dari para pembimbing rohaninya. Nah, kebetulan ada Romo Felix di sini. Ini saya, karena bagian ini saya harus sampaikan. Nah, lalu selain itu juga sahabat Karmel diwajibkan untuk membaca buku-buku rohani, ajaran orang Kudus Karmel. Ya, ada beberapa yang saya sebutkan, seperti Santa Teresa Avila, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa Lisieux atau kanak-kanak Yesus, dan orang kudus lainnya. Banyak sekali orang kudus dalam Karmel. Nah, ini sekaligus perkenalan. Nanti dalam waktu dekat akan terbit buku seri orang kudus Karmel. Nanti tentu saja Ibu Bapak sahabat Karmel harus memiliki buku itu untuk mendapat satu bacaan spiritual untuk kita mengenal orang-orang kudus kita. Karena bagaimana kita mencintai jika tanpa mengenal? Tak kenal maka tak sayang, bahasa kerennya. Atau lebih lagi Santo Hieronymus katakan, seperti kalau kita tidak pernah baca kitab suci, kita tidak akan mengenal Kristus. Nah, kita mengenal ajaran-ajaran orang kudus kita pun kalau kita bergaul dengan bacaan-bacaan rohani terkait mereka. Juga pengajaran-pengajaran. Nah, kemudian pembinaan juga terjadi melalui ini. Ya, pendalaman iman Katolik secara baik dan benar, entah secara pribadi juga secara berkelompok. Bisa pribadi juga, bisa kelompok. Ini.